Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ya, mencoba untuk mencontohkan bagaimana cara menyelesaikan eh, metode bagi dua untuk melakukan estimasi akar dari eh, X pangkat 3 dikurangi 8 dengan epsilon 0,05. Nah, karena di dalam soal tidak ada eh, selangnya gitu ya. Nah, karena ini kan metode tertutup jadi harus ada selangnya, maka di sini saya berikan contoh saja untuk selangnya itu untuk A-nya adalah 0 dan B-nya itu adalah 3. Ini sebagai inisialisasi awal begitu ya. Ya tentunya ini akan bebas ya seperti apa. Kemudian kalau kita melihat dari algoritmanya, tentunya di sini adalah menentukan ya nilai C-nya dulu. C kalau kita lihat formulanya adalah eh, titik tengah antara C4 itu berarti A dan B ya dibagi 2 sehingga mendapatkan 1,5. Kemudian kita hitung FA-nya. FA itu berarti pemetaan fungsi dari X pangkat 3 dikurangi 8 dengan nilai A-nya ya tentu saja adalah ini ya C4 ya. C4 itu sel dari A ya, C4 pangkat 3 dikurangi 8 dan FC itu adalah berarti C-nya itu 1,5 ya, yang merupakan M4 pangkat 3 dikurangi 8. Kemudian kita hitung FA dibekali dengan FC-nya. Ini iterasi pertama dan jangan lupa karena di sini ada epsilon yang merupakan salah satu kriteria untuk berhentinya suatu iterasi begitu ya. Maka kita tentukan hitung epsilonnya adalah absolut dari selisih antara A dengan B. Ya, seperti itu. Ini Anda bisa lihat formulanya seperti ini. Ini ya, iterasi pertama. Nah, iterasi kedua tentunya adalah dengan melihat hasil perkalian ya karena FC-nya kan belum 0 itu ya masih negatif 4. Kita lihat perkalian antara FA dengan FC. Kalau FA dengan FC-nya itu positif ya kita lihat ya, berarti kan ketika FA dikali FC itu lebih dari 0 maka set A sama dengan C. Berarti di sini A-nya itu ya di tahap yang kedua ya A-nya itu sama dengan C berarti 1,5 kan begitu. Sementara B-nya ya tetap ya seperti itu. Kemudian epsilonnya kita bisa tentukan nilainya adalah 1,5 kita tulis rumusnya. Kemudian nah nilai C yang baru sebetulnya adalah sama aja ya. C yang baru itu kan adalah selisih nilai tengah antara A dan B karena A-nya sudah update ya berarti kita langsung saja turunkan seperti ini berarti kita otomatiskan karena sudah ada formulanya. Begitu juga dengan FA dan FC-nya kita turunkan lagi. Nah, demikian. Ini iterasi yang kedua, ya. Apa sudah selesai? Belum. Kita cek lagi, ya. FA dikali dengan FC-nya. Nah, ya. Karena FA dikali dengan FC-nya itu negatif, kita lihat ke di sini ke algoritmanya ya. Ketika A dikalikan dengan C itu kurang dari 0, maka set B sama dengan C. Maka di sini yang berubah adalah nilai B-nya. Jadi B-nya itu sama dengan C, ya seperti ini. Ya, sementara A-nya itu tetap ya. Kemudian kita hitung lagi epsilonnya ya. Kemudian nilai C-nya yang terbaru tentu saja kita otomatiskan saja karena sudah menggunakan formula. Jadi ini yang terbaru nilai C yang baru, nilai FA-nya, FC-nya gitu ya. Kemudian nilai perkalian antara FA dan FC. Kembali lagi kita lihat kalau FA dan jadi proses loopingnya itu di tahap yang kedua ya. Kita lihat proses loopingnya di tahap yang kedua karena positif berarti A-nya itu sama dengan C begitu ya. Nah, demikian ya. Sementara B-nya itu tetap begitu ya. Kemudian tahap berikutnya adalah bahkan menghitung C-nya ya. C-nya juga sama begitu ya rumusnya. Kemudian ini juga sama saja. Kita hitung lagi demikian. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya ada kecenderungan bahwa nilai selisih antara B dikurangi A itu ya pasti harusnya semakin kecil ya karena dari kalau kita lihat secara geometris di gambarnya itu kan harusnya makin mendekati ke satu titik tertentu gitu ya dalam rentang itu. Nah, karena tadi kembali lagi loopingnya berjalan karena FA dikali dengan FC-nya itu negatif ya, maka di sini kan set B sama dengan C begitu ya. Nah, B sama dengan C, sementara A-nya itu tetap begitu ya. Kemudian nilai C, FA, FC dan perkaliannya itu kita hitung kembali.
Ya, ternyata di iterasi yang kelima gitu ya, kita bisa hitung juga di sini gitu ya. Di iterasi yang kelima itu positif ya, hasil perkalian FA dan FC-nya, maka di sini nilai dari A-nya itu akan, sama dengan C, kita set begitu ya, kemudian FB-nya itu tetap maaf, nilai B-nya tetap. Nah, kemudian kita hitung lagi seperti biasa pada tahap, sebelumnya ya. Nah, kita dapatkan demikian ya, dan ini selisih antara absolut antara B dengan A-nya itu makin mengecil ya. Kemudian karena negatif juga pada iterasi yang keenam, maka nilai B-nya itu akan sama dengan C. Kita set demikian ya, dan A-nya itu akan tetap. Kemudian kita juga bisa udah hitung hasilnya. Kemudian nilai C, FA, FC dan perkalian FA dan FC kita hitung lagi. Ya. Kemudian hasilnya itu positif ya, positif, sehingga kalau hasilnya positif kembali lagi ke tahap atau aturan bahwa ketika hasil perkaliannya positif, maka A-nya itu akan kita set sama dengan C, sementara B-nya itu akan tetap begitu ya. Oke, kemudian ini kita bisa tentukan nilai epsilonnya begitu ya. Kenapa iterasi masih berjalan ya, karena epsilonnya masih lebih besar daripada 0,005 begitu ya, sehingga kita masih melakukan proses iterasi. Ya, jadi kalau ya, minggu kemarin kita melakukan proses iterasi begitu ya, nah, kita hitung lagi proses iterasinya. Coba kita cek, perhatikan di sini karena positif ya. Nah, demikian. Nah, kemudian hasil pada iterasi yang ke-8 itu kita ketahui bahwa negatif hasil perkalian antara FA dan FC-nya, sehingga B-nya itu nanti akan sama dengan C, kita set begitu ya. FA-nya tetap, kemudian selisih epsilonnya kita hitung juga, kemudian kita hitung lagi C, FA dan FC-nya demikian. Kalau kalian melihat polanya begitu ya, nah kita lihat polanya begitu. Nah, kita akan lihat polanya bahwa yang jelas kalau epsilon itu kan makin kecil, gitu ya, makin kecil. Kemudian kita set lagi yang menjadi proses looping, kita cek adalah FA dan FC-nya di sini. Ya, perkalinya positif, maka nilai A yang barunya itu sama dengan C yang baru begitu ya. Kemudian B yang barunya tetap gitu ya. Kemudian nilai C, FA dan FC-nya kita hitung lagi terus ya. Kapan berhentinya, Pak? Kita lihat saja ya, karena kita punya epsilon nih di sini. Nah, kita perhatikan ya, epsilon sudah mulai mengarah ke nilai ya, ke nilai ini ya, ke nilai berapa? Yang mulai kecil begitu ya, mulai mengarah ke 0,05 ini, tapi masih besar, belum lebih kecil, maka kita terus berjalan. Kemudian kita lihat lagi pada perkalian antara FA dengan FC ya, yang mana negatif, sehingga ketika negatif itu nilai B-nya itu akan sama dengan nilai C-nya, sementara A-nya itu tetap gitu ya. Dan kita lihat berapa epsilonnya. Nah, epsilonnya sudah mulai kurang ya dari 0,005, tinggal kita lihat saja di sini berapa nilai C-nya. Nah, pada iterasi yang ke-11 ya, iterasi yang ke-11 kalau kita highlight ya, nah, itu prosesnya memang akan terhenti di sini. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat bahwasanya nilai epsilonnya sudah kurang dari 0,005. Dalam kondisi ini, maka yang akan menjadi akar ya, yang akan menjadi akar di sini adalah nilai ini nanti tergantung berapa banyak angka di belakang koma yang dipersyaratkan di dalam soal ya. Jadi ini adalah langkah-langkah metode bagi dua ya, salah satu langkah tahap-tahapannya, salah satu penyelesaiannya kalau kita menggunakan nilai A dan B sebagai selangnya adalah 0 dan 3, karena kan di soal nggak ditentukan ya, seperti itu. Nah, jadi bisa jadi kalau kita memberikan rentangnya itu berbeda, mungkin iterasinya juga jumlah iterasinya juga tidak sama, nggak sebanyak 11 iterasi ya, seperti itu. Baik, saya pikir itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu.